Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nikma, dosen Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Ternate. Berikut ini saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang nanti saya bawakan, yaitu mata kuliah Diagnostik Penyakit Degeneratif. Mata kuliah Diagnostik Penyakit Degeneratif 1 merupakan mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Untuk CPL terdiri dari 4 CPL. Mata kuliah ini juga dengan capaian penilaian 100% dengan komponen penilaian yang pertama adalah 1 tugas yang terdiri dari bobot penilaian 20%, kemudian yang kedua adalah praktikum dengan bobot penilaian 30%, kemudian yang ketiga adalah UTS dengan bobot penilaian 20% dan yang keempat adalah UAS dengan bobot penilaian 30%. Pada mata kuliah Diagnostik Penyakit Degeneratif 1, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengkombinasikan pembelajaran teori, praktikum laboratorium, pembelajaran mandiri, serta pembelajaran daring melalui Learning Management System atau LMS. Pendekatan ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan laboratorium dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan secara profesional. Untuk pembelajaran teori, saya menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab. Melalui metode ini, mahasiswa didorong untuk aktif mengemukakan pendapat, menganalisis kasus, serta menghubungkan konsep patofisiologi penyakit degeneratif dengan pemeriksaan laboratorium yang relevan. Untuk memperkuat kemampuan belajar mandiri, mahasiswa diberikan penugasan terstruktur berupa telaah literatur, penyusunan makalah, analisis artikel ilmiah, dan pembuatan portofolio praktikum, hingga penyusunan video demonstrasi. Seluruh tugas diunggah melalui LMS, sehingga proses pembelajaran dapat dipantau secara berkelanjutan. Pembelajaran daring dilakukan secara asinkron melalui LMS, Poltekkes Kemenkes Ternate, dan WhatsApp Group sebagai media diskusi. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan berbagai bahan ajar yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Bahan ajar utama yang saya gunakan adalah buku ajar yang disusun bersama tim yang berjudul Diagnostik Penyakit Degeneratif. Buku ini disusun berdasarkan RPS dan memuat materi mengenai konsep dasar penyakit degeneratif, patofisiologi, biomarker laboratorium, prinsip pemeriksaan, dan prosedur pemeriksaan laboratorium. Selain buku ajar tersebut, saya juga memanfaatkan buku referensi standar, artikel ilmiah, dan standar operasional prosedur, kit insert reagen, modul praktikum, serta media pembelajaran digital berupa slide presentasi, video demonstrasi, dan learning management system. Berikut video pembelajaran saya untuk pertemuan ke-10 terkait materi patofisiologi dan pemeriksaan laboratorium diabetes mellitus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Alhamdulillah Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Insya Allah semuanya bisa fokus menerima materi nantinya ya. Oke, baik. Nah, pada hari ini mata kuliah Diagnostik Penyakit Degeneratif 1 untuk pertemuan ke-10. Oke, dengan materi yang nantinya akan kita bahas adalah penyakit diabetes mellitus tipe 1 sehubungan dengan patofisiologi serta pemeriksaan laboratorium dan marker apa saja nantinya yang diperiksa pada penyakit diabetes mellitus. Namun sebelum Ibu lanjut terkait materi diabetes mellitus, sebelumnya Ibu mau review materinya terlebih dahulu.
Oke, materi yang pertemuan ke-9 kemarin ya, terkait pelajaran penyakit patofisiologi dislipidemia. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, ada yang masih ingat pelajaran terkait kriteria daripada dislipidemia? Saya Ibu. Oke, silahkan Sandira. Untuk kriteria dari dislipidemia yaitu meningkatnya kolesterol total, trigliserida dan juga LDL serta menurunnya HDL. Oke, betul ya. Oke, bagus ya. Berikutnya, selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada materi hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang diabetes mellitus, mulai dari definisi, klasifikasi, patofisiologi dan kriteria daripada diabetes mellitus itu sendiri. Oke, berikutnya yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis pemeriksaan laboratorium diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan prinsip pemeriksaan laboratorium diabetes mellitus. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu kenalkan siapa itu diabetes mellitus ya. Nah, diabetes sendiri berasal dari dua kata, yaitu diabetes yang berarti pancuran, kemudian mellitus yang berarti madu atau gula, berarti pancuran, madu atau gula. Nah, untuk definisi sendiri, diabetes mellitus merupakan suatu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah di dalam darah atau yang biasa disebut sebagai hiperglikemia. Oke. Nah, hal ini terjadi akibat kerusakan daripada sekresi insulin, kerja insulin ataupun kedua-duanya. Paham ya? Oke, itu untuk terkait definisi diabetes mellitus. Berikutnya terkait klasifikasi. Nah, ada beberapa klasifikasi diabetes mellitus. Ibu gambarkan ada beberapa di sini, mulai dari DM tipe 1. Jadi, diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 1 ini merupakan diabetes yang disebabkan oleh kerusakan atau destruksi daripada sel beta pankreas. Kemudian ada DM tipe 2. Nah, DM tipe 2 di sini biasanya disebabkan oleh resistensi insulin, seperti itu. Nah, kalau untuk diabetes mellitus gestasional adalah diabetes mellitus yang terjadi pada saat masa kehamilan, seperti itu. Sebenarnya kondisinya hampir sama dengan DM tipe 1, dia resistensi insulin. Namun untuk gestasional atau masa hamil, resistensi insulin ini dimediasi oleh peningkatan hormon kehamilan, seperti itu, mulai dari progesterogen, estrogen, seperti itu, kortison dan lainnya. Oke, berikutnya ada diabetes mellitus tipe lain. Ini yang keempat ya. Diabetes mellitus tipe lain sebenarnya adalah suatu penyakit diabetes mellitus yang dimediasi oleh penyakit lain sebenarnya. Jadi ada penyakit lain yang menyebabkan kerusakan pada sel beta pankreas. Kalau pertanyaannya kemudian Ibu, bedanya dengan DM tipe 1 dengan tipe lain apa? Kalau DM tipe 1 sebenarnya tadi dia destruksi kerusakan sel beta pankreas akibat autoimun. Rata-rata kejadiannya karena autoimun. Tapi kalau untuk DM tipe lain, dia terjadi kerusakan sel beta pankreas karena penyerta penyakit lain. Misalnya ada hal-hal yang menyerang pankreasitis seperti penyakit gangguan kerja insulin, Rabson-Mendel syndrome, kemudian ada juga penyakit infeksi atau bisa juga penyakit sindrom Down yang menyebabkan kerusakan atau ketidakmampuan pankreas dalam memproduksi hormon insulin, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya patofisiologi diabetes mellitus. Nah, ini patofisiologi secara umum Ibu perlihatkan dulu bahwa ternyata untuk diabetes mellitus sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor atau banyak faktor, mulai dari faktor genetik, kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan ada beberapa, mulai dari virus, mikroba, kemudian aktivitas fisik, serta faktor pola makan, seperti itu. Nah, faktor-faktor tersebut memediasi terjadi
beberapa hal. Pertama, adanya inflamasi dan autoimun. Adanya inflamasi atau imun di sini menyebabkan terjadinya destruksi atau kerusakan pada sel beta pankreas. Nah, kemudian yang kedua adalah inflamasi dan metabolic stress. Seperti itu. Inflamasi atau metabolic stress di sini memediasi terjadinya disfungsi pada sel beta pankreas. Baik itu destruksi maupun disfungsi sama-sama menyebabkan terjadinya kondisi hiperglikemia. Pertanyaannya kenapa, Ibu? Karena kan tadi sudah diketahui bahwa sel beta pankreas di sini merupakan organ yang memproduksi hormon insulin. Jadi kalau organnya bermasalah berarti terjadi masalah dalam produksi atau kerja daripada hormon insulin. Nah, seperti itu. Sedangkan insulin sendiri merupakan komponen utama yang memediasi glukosa untuk masuk ke dalam sel sehingga tidak terjadi peningkatan di aliran darah. Nah, kalau hal itu tidak terjadi makanya disebut sebagai kondisi hiperglikemia. Paham ya? Oke, berikutnya Ibu jelaskan terkait patofisiologi DM tipe 1 untuk terkait perbedaan dari DM tipe 1 dan DM tipe 2 nantinya. Seperti yang dipelajari sebelumnya di slide pertama bahwa DM tipe 1 merupakan suatu jenis diabetes yang terjadi karena destruksi atau kerusakan daripada sel beta pankreas. Nah, otomatis kalau terjadi hal seperti itu berarti sel beta pankreasnya memproduksi sedikit atau bahkan hampir tidak ada hormon insulin. Seperti itu. Oke. Nah, logikanya adalah ketika penderita DM tipe 1 mengkonsumsi glukosa, mengkonsumsi karbohidrat, otomatis glukosa yang dari pencernaan akan diserap masuk ke aliran darah. Oke, masuk ke aliran darah. Harusnya idealnya adalah ketika glukosa sudah masuk ke aliran darah berarti terjadi sekresi daripada hormon insulin untuk membawa glukosa yang dari aliran darah masuk ke dalam sel. Tapi karena tidak terjadi, tidak ada insulin yang diproduksi hanya sedikit atau bahkan tidak ada, akhirnya glukosa hanya menumpuk di aliran darah. Seperti itu. Kemudian untuk DM tipe 2 seperti itu ya. Nah, tadi dikatakan bahwa DM tipe 2 itu Ibu terjadi karena resistensi insulin. Oke, betul. Terjadi karena resistensi insulin. Nah, ketika glukosa masuk ke aliran darah, maka pankreas juga tetap memproduksi hormon insulin. Seperti itu. Tapi hormon insulin yang diproduksi adalah hormon insulin yang resisten. Nah, resisten yang dimaksud di mana adalah insulin tetap diproduksi seiring dengan masuknya glukosa di aliran darah, insulin juga tetap disekresikan masuk ke aliran darah. Tetapi insulin tidak bisa memfasilitasi atau memediasi glukosa masuk ke dalam sel. Akibatnya terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Nah, bedanya di sini adik-adik bisa lihat gambarnya ya, perbedaan antara gambar DM tipe 1 dengan DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 berarti gambarnya di sini yang banyak adalah bulir-bulir biru ya. Bulir-bulir biru ini menandakan peningkatan kadar glukosa darah. Sedangkan bulir-bulir warna apa nih? Warna hijau itu sedikit saja. Berarti pada kondisi DM tipe 1 yang terjadi adalah kondisi hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah. Sedangkan DM tipe 2 di sini adalah yang terjadi peningkatan kadar glukosa darah, berarti hiperglikemia dan peningkatan kadar insulin, hiperinsulinemia. Jadi ada dua kondisi pada DM tipe 2. Paham? Oke. Itu untuk terkait patofisiologi DM tipe 1, tipe 2. Berikutnya adalah kriteria DM menurut Parkeni 2011 dan 2015. Adik-adik bisa lihat di gambar di slide. Untuk kriteria DM di sini Ibu ambil menurut konsensus Parkeni 2015 dan kriteria American Diabetes Association tahun 2011 gitu. Nah, untuk pemeriksaan glukosa darah plasma puasanya, puasanya ya lebih dari sama dengan 126 mg per
liter, di mana puasanya di sini adalah minimal 8 jam. Oke. Kemudian pemeriksaan glukosa plasma lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan beban glukosa sebanyak 75 gram. Oke, berikutnya untuk pemeriksaan glukosa darah plasma sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter dengan keluhan klasik. Seperti yang diketahui, untuk ciri-ciri daripada diabetes itu adalah polidipsia, poliuria, polifagia. Kalau untuk pemeriksaan HbA1c-nya sendiri, yaitu HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Itu kira-kira kriteria diabetes menurut Parkender. Yang dimaksud di sini adalah kapan seseorang bisa diidentifikasi bahwa dia diabetes mellitus, seperti itu. Oke, nah ada beberapa pemeriksaan laboratorium untuk diabetes mellitus ya. Oke, adik-adik perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama di sini adalah tes toleransi glukosa darah sewaktu, kemudian glukosa darah puasa 2 jam postprandial, glukosa oral, tes toleransi glukosa oral, dan yang terakhir adalah HbA1c, seperti itu. Nah, yang pertama adalah tes glukosa darah sewaktu. Nah, tes glukosa darah sewaktu ini merupakan tes glukosa darah yang bisa dilakukan kapan saja, seperti itu. Paham? Oke. Nah, berikutnya berarti tes ini tidak membutuhkan persiapan khusus ya, karena bisa diambil kapan saja. Berikutnya adalah tes glukosa darah puasa. Nah, tes glukosa darah puasa ini merupakan tes yang dilakukan di mana pasiennya terlebih dahulu diberikan instruksi untuk melakukan puasa 8-10 jam, seperti itu. Nah, tujuan daripada puasa ini tentunya untuk pemeriksaan glukosa darah puasa di sini tujuannya adalah untuk menilai kadar glukosa darah yang ada di dalam tubuh tanpa intervensi daripada makanan. Berikutnya tes glukosa darah 2 jam postprandial. Tes glukosa darah postprandial dilakukan 2 jam setelah pasien makan dan biasanya dikerjakan setelah tes glukosa darah puasa. Jadi wajib harus berdampingan. Jadi pasien puasa dulu nih, puasa 8-10 jam. Oke? Puasa 8-10 jam, setelah itu dilakukan pengambilan darah. Tapi pasien, ibu lupa tadi. Kalau untuk pemeriksaan tes glukosa darah puasa, jadi wajib memastikan pasien betul-betul puasa 8-10 jam dengan menanyakan pasien. Pertama, apakah Bapak Ibu puasa atau tidak? Ketika pasien sudah menjawab bahwa pasien puasa, dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, kapan terakhir Ibu puasa? Supaya bisa memastikan bahwa Bapak Ibunya puasa masuk dalam range 8-10 jam, seperti itu. Paham ya? Kemudian sama kalau untuk G2PP diberikan perlakuan puasa 8-10 jam, kemudian lakukan kepastian bahwa dia melakukan puasa sesuai dengan prosedur yang diarahkan. Paham? Nah, setelah puasa kemudian pasien diambil darahnya ya. Diambil darahnya berarti itu merupakan nilai daripada glukosa darah puasa. Setelah diambil darahnya, pasien diinstruksikan untuk mengkonsumsi makanan. Makanannya apa? Makanannya adalah seperti makanan yang biasa dia konsumsi dalam kesehariannya. Paham? Oke, segitu. Nah, tujuan daripada pemeriksaan G2PP adalah untuk menilai efek kerja dari hormon insulin atau efek kerja dari metabolisme karbohidrat atau glukosa darah yang ada di dalam tubuh. Karena kan sebelumnya pasien diberikan perlakuan puasa, habis itu disuruh makan. Nah, setelah 2 jam setelah makan, 2 jam setelah makan pasien diambil darahnya. Berarti kan ada kegiatan intervensi yang dilakukan. Jadi pasiennya sebelumnya dikosongkan, tidak diberikan makanan. Habis itu mau dinilai efek glukosa, kadar glukosa setelah dia konsumsi makanan. Nah, berikutnya adalah tes toleransi glukosa oral. Ini diperhatikan baik-baik ya, Dek.
Kalau untuk tes toleransi glukosa oral di sini adalah kegiatan yang hampir sama tadi dengan glukosa 2 jam postprandial, cuman bedanya satu diberikan instruksi makan, kalau ini dibuatkan larutan glukosa. Nah, kalau untuk yang tadi puasa 8 sampai 10 jam, habis itu diambil darahnya, nilainya untuk GDP. Habis itu dilanjutkan dengan pembuatan larutan glukosa dengan cara 75 gram glukosa dalam 250 mili air. Kemudian diminum selama 5 menit. Nah, 2 jam setelah meminum larutan glukosa baru diambil darahnya. Itulah yang kemudian nantinya nilai dari TTGO. Namun hampir sama juga dengan G2PP untuk menilai efek kerja dari metabolisme karbohidrat atau glukosa, seperti itu. Berikutnya tes HbA1c, di mana tes HbA1c di sini adalah tes di mana hemoglobin A1c yang berikatan dengan glukosa. Biasanya mengikuti dengan umur eritrosit yaitu 120 hari, seperti itu. Kenapa Ibu katakan gold standar di sini? Karena dia merupakan kontrol glikemik. Jadi pemeriksaannya tidak dipengaruhi oleh variasi diurnal. Variasi diurnal yang Ibu maksud di sini adalah tidak dipengaruhi oleh aktivitas fisik sama konsumsi makanan. Jadi seperti itu. Paham ya? Oke. Berikutnya prinsip pemeriksaan daripada laboratorium diabetes mellitus. Karena ada dua metode sebenarnya yang digunakan, walaupun tadi ada banyak tuh jenis-jenis pemeriksaan. Tapi seperti yang adik-adik ketahui, GDS, GDP, TTGO, G2PP kan sama saja pemeriksaannya ya. Paham ya? Makanya Ibu bagi dua. Nah, untuk analitiknya atau prosedur pemeriksaan glukosa darah di sini nanti kita gunakan pada praktikum, nanti kita gunakan metode GOD PAP seperti itu. Nah, caranya, prosedurnya ya seperti biasa. Untuk pemeriksaan kimia klinik pasti rata-rata menggunakan spesimen serum. Nah, adik-adik bisa lihat glukosa yang ada di dalam serum akan bereaksi dengan O2 ditambah dengan H2O. Ya, O2 ditambah dengan H2O yang larut, seperti itu. Kemudian dengan bantuan glukosa oksidase. Ibu, glukosa oksidase itu dari mana? Glukosa oksidase itu adalah reagennya, komponen daripada reagennya. Nah, akan menghasilkan asam glukonat ditambah dengan H2O2. H2O2 yang dimaksud di sini adalah hidrogen peroksida, seperti itu. Paham ya? Berarti kondisinya dipengaruhi oleh kadar Hb-nya. Jadi tidak boleh diperiksa pada kondisi anemia, seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya. Silahkan Nur Akidah. Baik Ibu, di sini saya belum paham terkait durasi waktu puasa Ibu. Nah, puasa itu kan 8 sampai 10 jam Ibu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau durasi puasanya kurang dari 8 jam dan lebih dari 10 jam, sebaiknya itu bagaimana Ibu? Oke, baik, bagus pertanyaannya ya Nur Akidah. Yang lain perhatikan, betul, bagus pertanyaan temannya, bahwa bagaimana nih kalau puasanya kurang dari 8 jam dan lebih dari 10 jam. Seperti itu kasusnya. Nah, kalau seorang ATLM mendapatkan kasus seperti itu, berarti yang harus dilakukan adalah ketika pasien datang, kemudian setelah diinterogasi atau yang dimaksud di sini adalah pasien sudah ditanyakan puasa atau tidak, terus pasien menjawab puasa dan ditanya kapan terakhir makan, lantas puasanya masih 7 jam, belum masuk ke minimal 8 jam, berarti pasien disuruh kembali lagi menambah puasanya 1 jam, minimal 1 jam, kemudian kembali ke lab. Jadi disuruh tambah puasa saya, tidak boleh kurang dari 8 jam. Nah, berikutnya Ibu ya, yang mau evaluasi nih pembelajaran kita tadi bagaimana. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan keunggulan
dan kelemahan dari pemeriksaan HbA 1c. Saya Ibu. Oke, silahkan Diva. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Berdasarkan sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan, maka keunggulan dari pemeriksaan HbA1c yaitu dia bersifat gold standar Ibu, karena tidak dipengaruhi oleh variasi diurnal, di mana variasi diurnal ini kondisi yang tidak dipengaruhi oleh makanan maupun aktivitas fisik Ibu. Kemudian untuk kelemahannya yaitu pada pasien yang menderita anemia Ibu, maka hasil yang dihasilkan itu akan rendah palsu Ibu, karena glukosa darah itu mengikuti atau mengikat kadar Hb pada orang tersebut. Oke, betul ya. Nah, soal berikutnya terkait gambar tadi, penjelasannya kira-kira masuk penjelasan yang mana? Dia DM tipe berapa? DM tipe 1 atau DM tipe 2? Saya Ibu. Oke, silahkan Suhartati. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan sesuai pada gambar yang telah ditampilkan, yaitu DM tipe 1, yang dimana DM tipe 1 ini pankreas memproduksi sedikit atau bahkan tidak memproduksi hormon insulin karena distraksi sel beta atau kerusakan sel beta pankreas, sehingga menyebabkan glukosa pada aliran darah dia tetap meningkat karena tidak ada hormon insulin yang memfasilitasi glukosa masuk ke dalam sel. Oke, betul sekali ya. Jadi poinnya pada hari ini adalah kalian mampu mengetahui dari mana sih marker-marker tersebut berasal, kenapa sih bisa terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah, faktor penyebabnya apa, seperti itu. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi bahwa tujuan daripada pemeriksaan laboratoriumnya apa, seperti itu. Paham ya? Oke, berikutnya tugas terstruktur ya, dikerjakan masing-masing di sini. Adik-adik tugas individu ya, bukan kelompok. Tugas individu, adik-adik menyusun materi presentasi dan menjelaskan materi secara lisan melalui video presentasi. Jadi dibuat dulu PPT-nya gitu, baru nanti presentasi rekam dirinya presentasi menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti tugasnya dikirim ke ibu dalam bentuk link. Ibu absen ya. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Ya Ibu. Oke, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian video yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.